Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Manajemen Reservasi Lapangan Futsal berbasis konsol. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aksan Andika Putra dengan NIM 25105111161. Nama saya Muhammad Alifin Febrian dengan NIM 2510 5111 48. Nama saya Baja Maulana Satria Pada dengan NIM 25105111159. Perkenalkan, nama saya Farel Sandi Fikri dengan nomor NIM 25105111160. Kenalkan nama saya Riodi Nugroho dengan NIM 251051156. Oke, di sini yang pertama adalah latar belakang. Kami sering melihat pengelolaan reservasi lapangan futsal yang masih dilakukan secara manual, sehingga dapat menimbulkan kesalahan data dan bentrokan jadwal. Sistem reservasi terkomputerasi dapat karena mampu mengelola data secara terstruktur, mempermudah pencarian, dan menampilkan jadwal dengan jelas. Dengan dukungan algoritma, searching, dan sorting, sistem dapat bekerja lebih cepat dan teratur. Oleh sebab itu, sistem lapangan futsal berbasis konsol sebagai solusi sederhana dan efektif. Oke, selanjutnya ada deskripsi sistem. Sistem manajemen reservasi lapangan futsal berbasis konsol ini dirancang untuk mempermudah pencatatan penyewaan lapangan secara sederhana dan terstruktur dengan menyediakan fitur penambahan pencarian, pengurutan, penampilan data reservasi, serta penyimpanan ke file teks, termasuk penggunaan konsep rekursif untuk menghitung total data. Mengacu pada definisi sistem menurut Yogi Fanto 2005 sebagai jaringan prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini dibuat agar proses administrasi pencatatan lebih tertata dan mengurangi kesalahan manual. Selaras dengan pandangan Whiten dan Bentley 2007 bahwa perancangan sistem harus mampu memenuhi kebutuhan penggunaan secara efisien. Program ini menerapkan struktur menu yang jelas, fungsi yang tersusun secara modular, dan mekanisme penyimpanan data yang mudah diakses kembali. Yang berikutnya, di sini ada flowchart dari program utama yang akan dijalankan. Pertama-tama, program dijalankan dan ada deklarasi variabel pilihan untuk memasukkan pilihan di menu yang akan ditampilkan. Berikutnya, program eh, menjalankan prosedur baca file untuk mengakses dan menyalin isi dari data yang ada di file ke dalam memori yang ada di array. Berikutnya, program menjalankan do while, yaitu adalah program yang dijalankan satu kali terlebih dahulu, lalu dicek apakah kondisi masih terpenuhi atau tidak. Di dalam do while, program menampilkan menu pilihan yang terdiri dari switch case. Dan user diminta untuk memasukkan pilihan untuk memilih menu yang akan diakses. Di menu yang pertama ada menu tambah reservasi. Di menu yang kedua ada tampilkan reservasi. Yang di menu ketiga ada cari reservasi. Yang keempat ada urut reservasi. Dan yang berikutnya ada menghitung total reservasi. Jika user memilih salah satu dari 5 menu tersebut, maka program akan menjalankan salah satu menu yang dipilih oleh user tersebut. Dan untuk memberhentikan program, user perlu memilih menu nomor 0 untuk memberhentikan program do while. Jika do while sudah dihentikan, program akan menyimpan file dengan prosedur simpan file. Maka program selesai dijalankan dan program sudah tersimpan dan data yang sudah dijalankan akan tersimpan kembali ke dalam file yang sudah ditentukan. Selanjutnya pseudocode.
Di sini dimulai dari membuat struktur data reservasi, yaitu berisi nama, yaitu berupa teks, jam berupa angka, keterangan yaitu berupa teks, terus durasi berupa angka, harga juga berupa angka. Eh, di sini buat area reservasi berukuran 100, set jumlah data itu 00, set menu sama 00. Do baca file, terus tampilkan menu, itu isinya itu ada tambah reservasi, yang kedua tampilkan reservasi, ketiga cari reservasi, keempat urutkan reservasi, kelima hitung total reservasi, dan yang nol keluar dari menu. Input pilihan menu itu jika menu satu maka panggil prosedur tambah reservasi. Terus jika menu 2 maka panggil prosedur tampil reservasi. Jika menu 3 maka input nama, panggil prosedur cari reservasi. Jika menu 4 maka panggil prosedur urutkan reservasi berdasarkan nama. Jika menu 5 maka hitung total harga menggunakan fungsi rekursif. Terus habis itu tampilkan total. Jika menu 0 maka tampilannya keluar dari program. Jika tidak memenuhi kondisi manapun, tampilkan menu tidak valid. Terus while menu 0, jadi dia menyimpan file otomatis dan kemudian program selesai. Penjelasannya, pseudocode ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem sebelum diubah menjadi kode program C. Dengan adanya pseudocode, proses implementasi menjadi lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diuji. Baik, selanjutnya itu ada struktur program. Yang pertama itu ada deklarasi library. Program menggunakan dua library yaitu standar C yaitu stdioh dan string H. Program menggunakan dua library standar C yaitu stdioh untuk input output dan string H untuk operasi string. Keduanya diperlukan agar program bisa membaca, menampilkan serta memproses data reservasi. Baik, selanjutnya itu ada yang B, definisi struktur data. Program mendefinisikan satu struktur data utama yaitu struktur reservasi. Struktur ini digunakan untuk menyimpan data lengkap setiap reservasi seperti nama, penyewa, durasi, dan harga. Selanjutnya itu ada C, fungsi-fungsi pendukung atau utility. Yang pertama yaitu ada clear buffer dan yang kedua itu hitung total. Yang D itu ada fungsi-fungsi utama program. Yang pertama ada tambah reservasi. Yang kedua ada tempel reservasi. Yang ketiga ada cari reservasi. Yang keempat ada urut reservasi. Dan yang terakhir ada cetak format file. Selanjutnya yang E itu ada fungsi file, input atau output. Ada dua yaitu pertama simpan file dan yang kedua baca file. Fitur ini memungkinkan data disimpan secara permanen dan dipanggil kembali saat diperlukan. Baik, yang terakhir itu ada fungsi utama atau main. Yang pertama itu ada menambah reservasi, yang kedua tampilkan reservasi, yang ketiga cari reservasi, yang keempat urutkan reservasi, yang kelima hitung total reservasi, dan yang terakhir itu 6 keluar. Selanjutnya ada fitur-fitur yang digunakan. Pengolahan data menggunakan array of struct. Program ini menggunakan struktur data berupa array of struct untuk menyimpan informasi reservasi futsal. Struct reservasi menyimpan beberapa atribut penting atau nama penyewa, jam main, keterangan, durasi, dan harga. Data disimpan dalam menu interaktif atau perjabangan dan perulangan. Program ini menyediakan menu interaktif yang berjalan menggunakan perulangan do while dan percabangan with case. Lalu ada minimal 4 prosedur atau fungsi termasuk rekursif. Tambah reservasi, tampil reservasi, cari reservasi, urut reservasi dan hitung total.
Selanjutnya ada sorting dan searching. Sorting, bubble sort, dan searching pencarian linear. Lalu ada file handling atau simpan, baca, dan update. Penyimpanan ke file, simpan file, pembacaan file, baca file, dan update file. Dan terakhir ada penggunaan pointer. Baik, selanjutnya itu ada penjelasan fungsi dan prosedur. Adapun fungsi dan prosedur yang digunakan pada sistem adalah yang pertama, prosedur tambah reservasi. Digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam array. Terdapat validasi agar data tidak melebihi kapasitas maksimal. Selain itu, prosedur ini menghitung harga secara otomatis berdasarkan durasi. Yang kedua yaitu ada prosedur tampil reservasi. Menampilkan seluruh data reservasi yang tersedia. Data ditampilkan dalam format tabel dan hanya diproses jika jumlah data lebih dari 0. Yang ketiga yaitu ada prosedur cari reservasi. Menerima input nama yang dicari dan melakukan pencarian menggunakan metode sequential search. Jika ditemukan, data ditampilkan. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak. Yang keempat itu ada prosedur urutkan reservasi, yaitu melakukan pengurutan data berdasarkan nama penyewa menggunakan algoritma bubble sort. Pengurutan bertujuan mempermudah pencarian dan memberikan tampilan yang lebih rapi. Yang kelima yaitu ada prosedur simpan file. Menuliskan seluruh data reservasi ke file teks dengan format pemisah tab. Prosedur ini memastikan file dapat dibaca kembali secara mudah dan dapat digunakan sebagai arsip data. Yang keenam itu ada prosedur clear buffer. Digunakan untuk membersihkan buffer input agar tidak terjadi error saat membaca string atau angka secara bergantian. Dan yang terakhir itu ada fungsi hitung total. Fungsi hitung total menghitung total biaya seluruh reservasi dengan menjumlahkan seluruh nilai harga dari setiap data. Fungsi ini digunakan sebagai bentuk perhitungan total pendapatan. Selanjutnya, skenario pengujian. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan setiap fitur pada sistem manajemen reservasi lapangan futsal berbasis konsol dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing, yaitu dengan menguji keluaran berdasarkan input tanpa memeriksa kode program secara internal. Selanjutnya, tabel ini menjelaskan skenario pengujian untuk setiap fungsi utama pada sistem. Tabel pertama itu tabel tambah reservasi, yang dimana kita menginput nama itu misalnya Dino, terus kita menuliskan jam reservasinya itu 13, kemudian menambahkan mengisi keterangan itu pilihannya itu IM dan atau PM, terus mengisi durasi eh, itu 2. Terus proses yang diharapkan ini si sistem menyimpan data ke array, di mana outputnya data berhasil ditambahkan dan tampil saat menampilkan daftar. Terus fitur yang kedua, tampilkan reservasi. Yang itu kita input memilih menu nomor 2, yang proses yang diharapkan itu sistem membaca seluruh data dalam array. Output yang dapat data reservasi muncul dalam bentuk tabel. Kemudian fitur yang ketiga, cari reservasi. Jadi kita input namanya, yaitu misal namanya Dino. Terus proses yang diharapkan itu sistem membandingkan input dengan seluruh data, yang dimana data output yang diharapkan data yang sesuai ditemukan dan dapat ditampilkan. Terus fitur keempat yaitu sorting atau urutkan reservasi. Ya, inputnya itu kita memasukkan menu keempat, yaitu proses yang diharapkan sistem mengurutkan data berdasarkan nama atau ascending. Data tampil dalam urutan terbaru saat ditampilkan.
Kemudian fitur kelima yaitu simpan ke file. Inputnya kita pilih menu kelima yang dimana proses yang diharapkan sistem menulis seluruh data ke file reservasi txt. Terus output yang diharapkan adalah file terbentuk dan berisi data sesuai format tab. Kemudian fitur yang keenam yaitu hitung total reservasi, itu rekursif, yang dimana inputnya itu kita memilih fitur menu keenam. Proses yang diharapkan sistem menghitung total harga dari seluruh data. Output yang diharapkan adalah total pendapatan tampil sesuai jumlah keseluruhan dari reservasi. Yang berikutnya merupakan contoh input dan output. Saya akan menggunakan source code dan VS Code untuk menjalankan programnya dan untuk mensimulasikan contoh dan inputnya, contoh input dan outputnya secara langsung. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan input output pada program yang telah kami buat. Di sini langsung saja saya akan menjalankan program yang sudah kita buat. Pada saat program dijalankan, program akan mengeluarkan output berupa menu yang meminta kita untuk memilih salah satu dari menu-menu yang ada. Eh, di sini saya akan mencontohkan jika ingin menambahkan reservasi, kita akan memilih menu nomor 1. Program akan menanyakan nama dari penyewa yang akan melakukan reservasi. Di sini saya akan menuliskan misalnya eh, Farel. Maka program berikutnya akan menanyakan jam dari reservasi yang akan dilakukan. Misalnya akan melakukan di jam 2 siang, maka kita akan memasukkan angka 2 dan program akan menanyakan keterangan waktu. Jika siang, maka akan kita pilih PM, yaitu menu nomor 2. Lalu program akan menanyakan durasi lama main dari booking yang dilakukan. Misalnya akan memesan lapangan selama 3 jam, maka kita memasukkan angka 3. Berikutnya, jika reservasi berhasil ditambahkan, maka program akan menghasilkan pesan tersebut. Jika ingin menampilkan reservasi yang sudah dibuat, maka kita akan memilih menu nomor 2, yaitu tampilkan reservasi. Reservasi yang sudah dibuat akan berada di urutan paling akhir, yaitu angka 8. Dan jika ingin mengurutkan reservasi berdasarkan waktunya, maka kita akan memilih angka menu nomor 4 untuk urutkan reservasi berdasarkan waktu. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan berikut. Dan jika ditampilkan kembali, maka reservasi yang tadi akan dipindahkan sesuai waktu dari reservasi lainnya. Berikutnya, jika kita ingin mencari reservasi yang sudah kita buat, maka kita akan memilih menu nomor 3. Maka program akan menanyakan nama penyewanya. Misalnya, di sini kan ada Rio nama penyewanya. Maka kita akan mencari nama Rio. Maka program akan memberikan data-data dan nomor urutan dari reservasi yang telah dilaksanakan. Dan menu berikutnya yaitu adalah hitung total reservasi, yaitu menu nomor 5. Menu ini akan menghitung seluruh reservasi yang ada. Maka akan menghasilkan total reservasi sebanyak 8, yaitu sesuai dengan jumlah reservasi yang sudah kita buat sebelumnya. Dan terakhir, jika kita keluar, maka akan menghentikan program dan menyampaikan pesan terima kasih program selesai. Dan program selanjutnya akan menjalankan simpan file atau simpan reservasi untuk menyimpan semua data ke dalam file
TXT yang sudah kita tentukan sebelumnya. Mungkin sekian simulasi input output yang saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke presentasi PPT sebelumnya. Di kesimpulannya dari PPT hari ini adalah berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem manajemen reservasi lapangan futsal, reservasi sponsor telah berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Seluruh fitur utama, mulai dari pengolahan data reservasi, pencarian dengan sequential search, pengurutan menggunakan bubble sort, penyimpanan ke file teks, hingga perhitungan pendapatan dengan fungsi rekursi berjalan optimal. Sistem ini juga berhasil menerapkan konsep dasar pemrogrammasi seperti struktur data, prosedur, fungsi, perulangan, perjabangan, dan manipulasi file. Melalui pengujian black box, seluruh fitur menunjukkan keluaran yang sesuai sehingga sistem dinyatakan layak digunakan. Sebagai contoh aplikasi konsol sederhana yang terstruktur dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Oke, yang terakhir ada saran. Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan agar sistem dapat menjadi lebih lengkap dan mudah digunakan. Misalnya dengan menambahkan validasi input yang lebih ketat untuk meminimalkan kesalahan pengguna, menyediakan fitur pengeditan dan penghapusan data reservasi, menambahkan kemampuan membaca kembali data dari file agar informasi dapat ditahankan meskipun program ditutup, mengembangkan antarmuka yang lebih interaktif seperti berbasis GUI atau web, serta melakukan integrasi dengan database agar pengolahan data reservasi menjadi lebih stabil dan efisien, sehingga sistem ini dapat berkembang dari prototipe sederhana menjadi aplikasi yang dapat digunakan secara nyata dalam pengelolaan penyewaan lapangan futsal. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.